Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Ramadan dengan NIM 3625008. Saya mengerjakan bagian integrasi proyek, isinya proyek charter untuk sistem pembayaran digital UMKM ini. Jadi, proyek charter itu semacam dokumen resmi yang menyatakan proyek ini sah untuk dijalankan. Isinya tujuan proyek, ruang lingkup tingkat tinggi, siapa saja stakeholdernya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, di project charter ini saya bikin sampai 7 langkah total. Kenapa? Karena proyek ini kan durasinya itu sekitaran 4 bulan atau sekitar 24 minggu. Jadi saya bagi jadi tahapan yang lebih detail agar prosesnya bisa dipantau lah ke depannya. Nah, misal M1 itu project charter disetujui dengan minggu kedua, maka terus di M kedua desain UI UX di minggu ke-6 sampai M7 itu peluncuran di minggu ke-24. Jadi itu dia, ini juga menyambung dengan pendekatan agile yang kita bahas di bagian D, karena agile itu kerjanya bertahap lewat sprint. Jadi milestone-nya juga saya buat bertahap, bukan langsung loncat dari mulai ke selesai. Lanjut ke dokumen tembok ini sebenarnya tidak mencantumkan sumber data eksternal yang lain, bahkan untuk angka-angka anggarannya atau milestone itu semua itu full asumsi estimasi kelompok. Jadi seperti itu. Namun format project charter itu sendiri memang ada rujukannya, merujuk ke standar PMBOK, Project Management Body of Knowledge, yang sudah dibahas sebelumnya di BMD. PMBOK juga menetapkan komponen wajib sebuah project charter: tujuan proyek, lingkup tingkat tinggi stakeholder, milestone, dan otorisasi. Nah, kalau masuk ke keseluruhan dokumen ini, itu dia punya metode kasus dan metode studi. Dia kasus hipotesis, deskriptif ke kualitatif, kelompok membangun suatu skenario proyek fiktif tapi realistis. Jadi walaupun ini hitungannya lah fiktif, namun kami berusaha untuk membuat ini serealistis mungkin, lalu menerapkan kerangka teori manajemen proyek yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu PMBOK, Agus Scrum, WBS, sama Triple Kronstein. Jadi ini bukan hanya sebuah asumsi biasa, namun ada juga metode manajemen proyek yang dimasukkan ke dalam skenario ini. Nah, sumber datanya itu juga bukan observasi lapangan, tapi studi literatur. Jadi konsep-konsep yang dipelajari itu di mata kuliah proyek ini. Sedangkan untuk masuk ke pendekatan studi kasusnya tadi yang deskriptif, bukan penelitian lapangan. Ya, karena itu metodologinya itu bersifat deskriptif. Sedangkan metodologi teknisnya bagaimana angka di bagian E itu diturunkan, ini levelnya bisa lebih spesifik. Nah, dia bisa menggunakan bisa kamu sebut namanya, ada 3 teknik lah caranya. Itu ada WBS driven scheduling, analog estimating, sama contingency reserve. Di WBS driven scheduling sendiri itu dia penjawalan berbasis WBS itu bukan dibuat lepas, tapi diturunkan dari struktur WBS di bagian F bagian 1. Jadi logikanya itu setiap fase besar di WBS kan adanya. Sedangkan analog estimatingnya angka 80 juta itu untuk developer, sedangkan 20 juta untuk UI UX itu dianalogikan di kisaran biaya wajar warga proyek software skala kecil menengah di Indonesia. Sedangkan untuk contingency reserve-nya ini, cadangan risikonya, bukan angka acak angka 10%, bukan, itu adalah praktikum umum dalam manajemen proyek untuk proyek berisiko menengah. Jadi itu adalah angka yang wajar untuk sebuah proyek di tingkat menengah. Jadi sedangkan untuk proyek yang sangat berisiko tinggi
Yang butuh cadangan biasanya mereka itu butuh cadangan sekitaran 15-20%. Karena proyek ini bergantung kepada pihak ketiga, yaitu Kris Payment Gateway. Risikonya itu di atas rata-rata, bukan proyek yang benar-benar baru dan belum pernah ada presidensinya. Jadi 10% itu ada di titik tengah yang wajar. Nah, jadi kebanyakan dari hasil dari integritas charter ini memang bukan riset lapangan. Namun bagaimana kami bisa tahu ini valid? Validasinya ini kami lakukan secara internal, Bu. Semacam cek konsistensi antara bagian, misalnya durasi 40 menit. Bagian A itu harus konsisten dengan milestone M1 sama M7. Karena bagian A itu dan bagian adalah titik patok yang bisa saya gunakan untuk menentukan milestone-nya dari M1 sampai M7, dan itu juga harus konsisten dengan estimasi durasi tiap work package di WBS Dictionary pada bagian F nanti. Nah, kalau ada bagian yang timpang, misalnya WBS bilang 6 bulan tapi charternya bilang 4 bulan, itu tandanya dokumennya belum matang. Jadi validitasnya itu bukan dari data eksternal, tapi dari koherensi internal dokumen. Jadi sekian dari saya, itu saja. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.